Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Jakarta International Expo Kemayoran menjadi pusat perhatian dunia e-commerce dengan digelarnya China International E-commerce Industry Expo dan Indonesia E-commerce Product Sourcing Exhibition atau CIAI IPSI 2024. Pameran yang diorganisir oleh China Council for the Promotion of the International Trade atau CCPIT ini berlangsung pada 19 September hingga 21 September 2024. Pameran e-commerce terbesar ini dibuka oleh Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf Vincentius Jimadu, didampingi oleh Secretary of CPC Brands CCPIT Commercial Sub-Council Ren Guiying dan Chief Representative CCPIT Representative Office in Indonesia Li Feng. Acara ini bukan hanya sekedar tempat perusahaan menampilkan produk unggulan mereka, tetapi juga bertujuan mendorong pertumbuhan industri e-commerce di Asia Tenggara. CIAI IPSI 2024 menyoroti beberapa sektor utama seperti elektronik dan gadget, fashion dan aksesoris, kecantikan dan perawatan pribadi, peralatan rumah tangga dan furniture, makanan dan minuman, serta produk otomotif dan aksesoris. Total ada 1.000 lebih merek terkemuka yang memperkenalkan produk unggulannya, baik dari Indonesia maupun Tiongkok. Selain pameran produk, acara ini juga menyuguhkan berbagai kegiatan menarik seperti fashion show dari brand internasional, seminar mengenai kebijakan impor Indonesia dan digital marketing, serta workshop dan sesi networking bagi para pelaku industri untuk menjalin kerjasama bisnis baru. Salah satu sorotan utama pameran adalah fokus pada kolaborasi. CIAI IPSI 2024 menawarkan platform bagi perusahaan e-commerce Indonesia dan internasional untuk berkolaborasi. Melalui sesi pencocokan bisnis yang terarah, acara networking yang disusun dengan baik, dan lokakarya interaktif, pameran ini menciptakan lingkungan di mana perusahaan dapat berinteraksi secara langsung, menggali peluang baru, dan membentuk kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Perempuan Tionghoa Indonesia Emas adalah sebuah organisasi masyarakat yang merupakan perempuan-perempuan Tionghoa yang memiliki kemampuan, prestasi, dan dedikasi yang ingin ditampilkan bagi masyarakat luas di Indonesia dan berada di wadah PTIE. PTIE memiliki UMKM yang dimana UMKM ini membuat kerajinan tangan handmade bermacam jenis, salah satunya batik multi etnis Tidayu Nusantara, songket, mantila, kerudung yang bukan hijab, aksesoris, tas, topi dari rajutan bahan songket tenun. Pembina dan penasihat PTIE adalah Ibu Yani Ancila, sekaligus sebagai pembina UMKM. PTIE berkolaborasi bersama-sama untuk menunjukkan bahwa sebagai ormas perempuan Tionghoa Indonesia Emas, kreatif dan aktif untuk mengisi dana kasnya sendiri. Saat ini, pemasarannya masih di Indonesia, akan tetapi sudah mulai merambah ke luar negeri. Harapannya bahwa dengan pameran CIAI IPSI bisa hijrah ke luar negeri dengan jaringan e-commerce pemasarannya menjadi lebih luas. Batik multi etnis Nusantara terdiri dari setiap motif yang ada di suku-suku Indonesia. TI-nya dari Tionghoa, DA-nya berasal dari Dayak, dan YU-nya berasal dari Melayu. Dikolaborasikan menjadi suatu keberagaman keharmonisan di satu motif kain. Untuk kisaran harganya, karena masih dengan metode homemade, harganya beragam, sesuai dengan bahan dan pengerjaan dari satu produk tersebut. PTIE mengajak untuk belajar mencintai produk-produk Indonesia, terutama kerajinan dari UMKM Indonesia, agar kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dan cintailah produk Indonesia, karena sangat penuh dengan variasi dari setiap budaya suku-suku Indonesia yang begitu kaya. Mari kita simak bersama podcast berikut untuk lebih mengenal UMKM dari perempuan Tionghoa Indonesia Emas. Tim Eljon Media melaporkan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi dengan saya Mufid di podcast Eljon Media. Luar biasa sekali karena hari ini saya sedang berada di acara CIE IAFC 2024 dan pastinya ini banyak sekali produk-produk dari berbagai macam ya, dan pastinya ada berbagai macam supplier mulai dari China dan Indonesia. Saat ini juga kami kedatangan beberapa UMKM yang hadir dan mendirikan booth dan langsung dikoordinasikan oleh Global Eagle dan Yayasan Eljon Indonesia. Salah satunya ada dari perempuan Tionghoa Indonesia Emas yang saat ini diwakili oleh ketua umumnya langsung, Ibu Elizabeth Majuyeti atau biasa kita sapa Ibu Emma Hasan Karma. Selamat datang Ibu. Iya, terima kasih. Halo pencinta Eljon. Luar biasa. Terima kasih banyak ya Ibu telah bergabung pada podcast kami pada hari ini ya. Ya, bagaimana sama-sama. kabarnya Bu hari ini? Ya, puji syukur baik semua, sehat dan excited. Sehatnya luar biasa. Udah makan siang ya Ibu ya? Sudah. Wah, luar biasa. Ini semangatnya harus tetap terjaga nih karena kita sudah melihat nih produk-produk UMKM yang sudah ada di tengah-tengah kita. Dan ini pastinya saya juga penasaran sih sebenarnya, ingin menanyakan dulu sedikit sebelum kita masuk ke programnya Bu ya. Saya penasaran dengan
tadi ada misi UMKM ya di dalam Iya. Perempuan Tionghoa Indonesia Emas. Boleh diceritakan nggak Bu? Programnya seperti apa sih? Jadi Perempuan Tionghoa Indonesia Emas ini kan adalah sebuah ormas ya, organisasi masyarakat di mana perempuan-perempuan Tionghoa yang memiliki kemampuan, prestasi dan punya dedikasi yang baik yang ingin ditampilkan bagi masyarakat luas di Indonesia ini berada di wadah PTIE ya, Perempuan Tionghoa Indonesia Emas. Nah, di sini kami kebetulan memiliki UMKM juga, di mana UMKM ini mereka membuat kerajinan tangan ya, Oke. handmade ya. Jadi ada macam-macam, salah satunya mungkin ini ada batik Batik ya? multi Wow. etnis ya, di Aha. Dayu Nusantara. Kemudian ada songket, ada mantila. Jadi Mantila. mantila itu kerudung tapi Ya. bukan hijab ya, cuman mirip. Kemudian nanti di sana tuh ada aksesoris. Ada aksesoris banyak ya? aksesoris. Wah, Iya. boleh ya Oke. kita bawa dulu ya? Wah. Boleh ya, ini ada aksesoris, Ini dia juga nih ada aksesorisnya tas-tas, nih. Ada ada tas topi juga ya? dari Wah. rajutan ya, rajutan, kaitan, ya dari bahan songket tenun yang dijadikan satu. Ini salah satunya, ya itu ada kelihatan seperti itu. Wah, ini variatif sekali ya. Ini ada Ya, tasnya banyak. juga nih. Iya. Kita boleh Jadi lihat dulu ya. zaman sekarang kan udah jarang sekali anak-anak muda mempelajari bidang-bidang kerajinan seperti ini ya. Tapi di kami perempuan-perempuan yang ada di UMKM ini masih mengolah. Bagus kan? Cantik loh. Oke, Ya. ini luar biasa sekali ya Bu. Ini juga menarik sekali nih. Wah, Ini tas-tasnya dari ada. goni loh. Dari Goni ya? Dari goni. Wow, Nah, ini- divariasikan dengan tenun, Mhm. dengan kulit ya, walaupun mungkin bukan kulit asli tapi Iya. ada kulit sapi ya. Jadi dijadikan satu menjadi suatu Kerajinan, kerajinan, ya. Dan ya. ini unik sekali ya karena Handmade. identitas Indonesianya masih tetap Indonesia ada banget. ya. Iya, Wah, luar Indonesia biasa banget. sekali. Mungkin Iya. dari beragam sekali nih variatifnya, berarti organisasi ini mewadahi UMKM masyarakat Iya. dan dikumpulkan menjadi beberapa produk-produk Benar. ini ya Bu ya. Jadi sebenarnya kebetulan penasehat kami itu ada Ibu Ancila, Ya. Ibu Yani Ancila. Dia adalah pembina dari UMKM. Wow. Sementara beliau juga adalah penasehat kami di PTIE. Jadi kita berkolaborasi gitu loh sama-sama. Ini menunjukkan bahwa sebagai ormas Perempuan Tionghoa Indonesia Emas ini kreatif, aktif untuk mengisi dana kasnya sendiri. Yes, wow, ini sangat-sangat sebuah program yang inovatif dan pastinya bermanfaat ya Bu. Ya, Karena kita juga semua. mendukung UMKM Betul. untuk terus berkembang ya Bu ya. Benar, benar. Biasanya pasarnya kemana nih Bu untuk produk-produk ini? Nah, saat ini kita kan masih di Indonesia, tapi sudah mulai merambah ke luar negeri. Wow. Makanya kami berterima kasih sekali kepada Bapak Joni Martinus ya, Pak Martinus Joni gitu ya, dari Eljon, yang mana setelah memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut berpartisipasi dalam pameran e-commerce ini, kami berharap bahwa lewat pameran ini kami bisa hijrah keluar ya ke link dari e-commerce terutama China ini begini, supaya kehidupan dari UMKM kami ini bisa lebih sejahtera, lebih maju, pemasarannya lebih luas. Yes, semoga ini sebuah mimpi yang tidak hanya mimpi tapi bisa Ya. terwujud dalam Ya. waktu dekat ini ya Bu Benar, ya. benar. Dan ini pastinya kan ini misi bersama ya, ini produk bersama UMKM Indonesia Ya. yang kita harap dapat dikenal dunia karena kita punya identitas ternyata, punya banyak cerita, Iya. punya banyak corak nih Budaya, saya bisa lihat budaya iya. betul ya. Iya. Dan salah satunya Tionghoa itu sendiri ya Bu ya. Benar. Dan saya tadi melihat ada salah satu batik Dayu Nusantara itu Iya. apa Bu ceritanya Bu? Jadi contohnya nih, ini seperti yang saya pakai. Wah, ini langsung Ini digunakan seperti yang saya ya. gunakan ini. Jadi ini batik merupakan batik multi etnis Oke. Nusantara. Aha. Terdiri dari setiap motif yang ada di suku-suku Indonesia. Oke, variatif Ya, ya Bu jadi ya. kalau T-nya Tionghoa, D-nya Dayak, itu Melayu. Kan Melayu itu rumpun. Yes. Jadi Tionghoa juga ada, Dayaknya khusus ada. Nah, itu dikolaborasikan menjadi suatu keberagaman, keharmonisasian di satu motif kain. Ini ya ada Ya, wayang, seperti ini ada kita bunga. lihat. Wah, ini Ya, luar jadi biasa seperti sekali, ini variatif sekali ya. Betul, betul. Jadi di motif-motif ini kita bisa lihat ada motif Tionghoanya, ada Dayaknya, ya, ada Melayunya. Wow, menarik, seperti ini menarik. di sini, ya. Awan, ya, seperti ini. Nah, Saya jadi- juga melihat ini nih Bu, ada album nih. Wah, kita penasaran juga ya.
Ini album isinya apa nih? Kita buka kali kita bahas ya Bu. Ini apa nih kira-kira nih? Oh iya, jadi ini pada waktu itu di tahun 2012 kami pernah diajak oleh GF3 ya, Jakarta Fashion Food and Festival di Kelapa Gading dari Sumarekon yang memberi kami slot untuk fashion show, ikut fashion show. Nah inilah, jadi dari kain-kain batik yang ada, batik-batik Tidayu Nusantara dipergunakan, dimodifikasi menjadi satu gaun yang sangat mewah ya, saya bilang ya, betul modern sekali. Tapi tetap etniknya tetap ya. Indonesia ya. Yes, wah, jadilah ini seperti ini. Menarik sekali, ini sebuah cerita yang inspiratif dan pastinya juga bisa dijadikan motivasi ya buat teman-teman Eljon, sahabat Eljon di rumah untuk terus bisa membudayakan etnik atau ya bisa kita bilang kekayaan Nusantara. Betul. Gitu ya, untuk kita bisa bawa ke internasional ya Bu ya. Terus ada satu lagi loh. Apalagi itu Bu? Contoh ya ini. Kan kita mengenal hijab ya. Yes. Tapi ini bukan hijab, ini mantila. Mantila. Ini yang digunakan kalau pada saat seperti mau tudung beribadah. seperti itu ya. Wah, ya, iya mau iya. ibadah. Jadinya seperti ini. Ini Sangat mantila. cantik ya. Baik, mungkin terakhir nih Bu, pertanyaan dari saya. Kira-kira range harganya berapa nih Bu? Harganya tidak mahal-mahal sekali karena ini masih homemade, pembuatan dari rumah tangga. Ya, harganya beragam. Jadi ini sebenarnya tergantung dari para customer kita sendiri. Bagaimana kita mencintai produk Indonesia. Kadang-kadang orang menganggap, ih kok mahal ya. Nah sekarang kalau misalnya bahan rajutan atau bahan tenun, prosesnya berbulan-bulan. Wow, ya betul. Lantas kalau dijual dengan harga misalnya 200, 300, 400, apakah itu mahal? Tidak, karena prosesnya Mahal sekali ya. Betul. Beda dengan kalau kita bikin dengan mesin. Dedet 1-2 jam jadi. Betul, Jadi setuju. disinilah mungkin kita ya mengajak para sahabat dari Eljon untuk belajar mencintai produk-produk Indonesia, terutama kerajinan dari UMKM Indonesia, agar kita menjadi tuan rumah. Yes, betul, Jangan betul. menggunakan barang-barang dari luar, walaupun kadang-kadang kita menggunakan barang dari luar, tapi cintailah produk Indonesia karena sangat penuh dengan variasi dari setiap budaya suku-suku kita yang begitu kaya. Kalau bukan kita yang menghargai, siapa lagi? Karena ini merupakan salah satu identitas bangsa ya Bu ya. Benar, jadi Baik. aset budaya, Betul. aset negara. Yang perlu kita jaga pastinya. Terima Betul. kasih ya Ibu Emma Sama-sama, atas terima kasih kesempatan banyak. sharing sessionnya, ini sangat insightful sekali dan semoga you. sahabat Eljon semua bisa terinspirasi ya oleh kisah Ibu Emma ini yang membantu UMKM dan memasarkan produk-produknya untuk go international. Untuk sahabat Eljon yang mau produknya bisa langsung menghubungi nomor 0811 56 3397 atas nama Ibu Susiana Bong. Langsung saja ya di order. Ya, nama Instagramnya Batik Tidayu Singkawang. Batik Tidayu Singkawang. Ayo Ya. sahabat Eljon jangan lupa dikepoin Boleh langsung dilihat. dan langsung dibeli ya. Pokoknya siapa lagi kalau bukan kita yang menghargai produk kita sendiri. Benar. Terima Ya. kasih banyak Ibu Emma ya. Thank you banget Eljon. Bye bye. Thank you, terima kasih. Sehat Terima selalu. kasih.